Jadi kalau kita mau melakukan maintenance, tinggal ke maintenance, kemudian hardware, kemudian dilakukan seperti itu. Kalau yang lain software dan kawan-kawan nanti akan dilakukan oleh engineer saja, jadi tidak perlu melakukan ini. Oke. Terus kemudian kita masuk ke configuration. Jadi configuration yang pertama di sini ada 5 menu. Yang pertama adalah user. Tadi kalau kita mau memasukkan atau mau mengeluarkan kita mau bikin atau mengubah password dari sini. Kemudian ini adalah sistem configuration. Sistem numbernya ini 1. Kemudian rule set. Jadi kapan kita mengganti rule set adalah kalau kita kiblatnya berbeda. Jadi kalau di Indonesia kan sebagian kita mengikuti CLSI, ini otomatis kita CLSI. Tapi kalau misalnya ada misalnya nanti ada di sini atau dokter Didi kuliahnya di Belanda begitu kan, di sana kan pakainya UCAS, di sini kita bisa pakai UCAS. Gitu. Jadi di sini ada UCAS, ada SFM, kita tinggal itu aja. Kemudian ini rule versionnya, jadi CLSI yang digunakan sekarang adalah M100, ya, M100. Kemudian di sini kalau mau ditambahkan nama labnya dan kawan-kawan ada di sini. Cuman karena ini besok akan koneksi dengan epicenter sehingga kita tidak perlu melakukan apapun di sini. Kemudian ini communication. Nah, communication ini bisa ke epicenter atau bisa juga direct ke LIS. Kemudian ini rapid reporting. Rapid reporting itu kalau kita mau mendapatkan hasil lebih dulu. Jadi misalnya kalau misalnya kita lakukan hematologi, saya mau lihat HB-nya dulu walaupun yang lain belum selesai, kita bisa di sini. Jadi ini adalah kalau identifikasinya sudah keluar, saya mau dapat hasilnya dulu, kita pencet di sini. Cuman kan karena kita biasanya butuhnya keseluruhan, jadi kita tidak melakukan apapun. Kemudian ini instrumen. Nah, ini adalah serial numbernya. Kita bisa lihat serial numbernya PF2288 itu ada di belakang. Jadi serial number ini akan sama dengan apa yang ada di alat, karena ini akan auto koneksi. Jadi itu tadi adalah kalau kita melakukan secara manual. Kalau besok kita sudah menggunakan epicenter, caranya hanya kalau kita memasukkan pencet ini, terus kita tunggu sampai itunya, terbuka gemboknya. Kemudian ini tinggal dimasukkan aja. Kita nggak perlu pakai barcode ini karena di dalam ini sudah ada barcode readernya. Jadi ketika kita memasukkan dia akan otomatis. Nah, sekarang sebagai contoh, walaupun di sana belum ada, misalnya kita masukkan sebagai BD001 tapi kita nggak masukkan ininya. BD001, kemudian sequence numbernya kita cek. Kemudian medianya sini adalah BDA. Nah, misalnya kita pakai saburun dextrose agar, kemudian kita save. Nah, karena hari ini kita belum punya koloni, jadi kita besok akan belajar kita dapetin koloni dulu. Hari ini kita akan gores. Nah, jadi caranya kita tinggal masukkan aja. Nah, ini posisinya dia baru. Nah, jadi kalau dia tidak memungkinkan kayak tadi dia nggak mau dibuka. Tapi kalau ini kita bisa buka. Nah, ini yang cukup krusial karena seringkali kalau kita menempatkan panelnya tidak pas, dia nanti akan jatuh, akan mengganggu perputarannya. Jadi caranya di sini ada kayak 2 gigi taring ini. Itu yang di sini gigi taring itu posisinya harus di sini. Jadi ini kita turunkan dulu ke bawah. Ini yang di bawah itu kayak per. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian ini kita rilis ke atas. Dari bawah dulu ya baru. Iya, jadi bawah dulu, dipastikan giginya itu pas di tengah, kemudian kita naik. Gitu. Nah, kemudian kalau pas kita membuka ini kemasan panelnya,
Karena kan ini pembacanya dari sini dikasih sinar, kemudian dia nanti akan dibaca di sininya. Jadi kita tidak boleh memegang seperti ini. Jadi pegangnya dari samping, kemudian ini di atas ada coekan ini, kita pegangnya seperti ini. Nah, dan ini kalau tadi di baptek itu kan kita harus di posisi tertentu. Kalau ini sembarang. Jadi dimanapun taruh, Tekan. dah. Nah, kemudian kita tutup. Kalau sudah kita tutup, dia nanti akan nyeken. Kemudian kita lihat di inventory. Kalau panel kita sudah ada di inventory, berarti semuanya sudah oke. Kita tinggal nunggu besok saja. Nah, jadi kita setelah ini kita masuk ke inventory. Nah, di sini sudah ada sequence numbernya BD001, statusnya sudah ongoing. Berarti sudah nggak ada masalah. Kalau dari tadi tuh nggak mau baca. Nggak mau baca tuh. Iya, besok pasti invalid ID. Iya. Iya, betul. Makanya kita kalau mikro mirip kayak kalau di sini ada mini Vidas ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia sudah setengah running tapi ada error berarti kita harus ngulang lagi dari awal. Gitu. Ini yang 3 ini maksudnya apa, Mas? Itu 3 menit. Untuk Jadi waktunya, jadi kalau tadi baptek itu pembacaannya adalah tiap 10 menit. Kalau ini adalah tiap 20 menit. Oh, 20 menit ya. Nah, 20 menit itu kalau di sini. Jadi dia untuk selama 20 menit itu sebenarnya dia efektif pembacaannya hanya 7 menit. Jadi 3 menit untuk dia scanning panel. Kayak ini dia butuh waktu 3 menit. Kemudian setelah scanning dia akan membaca. Membacanya itu kurang lebih 4 menit. Kemudian sisanya 13 menit kita punya waktu untuk tadi memasukkan, mengeluarkan itu kurang lebih selama 13 menit. Jadi kalau dia gambarnya seperti ini berarti dia masih scan inventory-nya. Masih muter ya. Ya. Kemudian setelah itu nanti ada yang gambarnya kayak gambarnya ID itu yang ular dan apa yang kayak serangga itu berarti dia sedang membaca. Jadi hasilnya pembacaannya itu akan dikombin dengan database untuk melakukan identifikasi dan uji resistensinya. Jadi ini setelah itu dia, nah ini kita punya waktu 2 menit Pak untuk membuka. Jadi kalau dia sudah berubah yang tadi lagi, kita nggak akan bisa buka gitu. Kita harus nunggu lagi karena siklusnya setiap 20 menit. Gitu. Ini saya sama Kak Tom. Kalau misal salah identitasnya bisa diedit ya kayak Bisa, bisa. bisa, nggak ada masalah. Salah lagi saya Enggak boleh. Gitu. Kalau hari ini masih bingung nggak apa-apa. Besok kita masih punya waktu 2 hari untuk mencoba. Sekarang adalah kita bikin koloni dulu. Yang biasa menggores siapa? Silahkan.